Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wanas Channel. Di video ini saya mau berbagi tentang bagaimana caranya menanam pohon anggur hasil cangkokan on root. Tentu saja on root dari jenis varian anggur impor ya, bukan lokal. Di sini sudah ada contohnya ini. Di sini karena akhir-akhir ini beberapa waktu lalu ya, beberapa beberapa waktu terakhir lalu ini sering hujan sehingga kondisi cukup lembab, sehingga mengakibatkan akar-akar air ini keluar seperti ini. Ini varian Donetsky. Di sini juga tuh udah mulai keluar ya. Karena sudah terlanjur keluar seperti ini, jadi saya memanfaatkannya dengan cara mencangkoknya. Nah, ini adalah salah satu hasil cangkokan saya. Karena waktu itu dia akarnya sudah keluar duluan, kemudian saya beri media tanam seperti ini ya. Dan sekarang ini sudah minggu ketiga kalau tidak salah dari awal pencangkokan kemarin, dan rencananya hari ini saya mau turun cangkok. Baiklah, saya akan coba langsung mengambil cangkokannya terlebih dahulu. Ini langsung saja kita potong di belakang seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipotong. Mitosnya kalau kita menanam hasil cangkokan dari on root, katanya itu pertumbuhan dari perakarannya itu nanti kurang bagus ya. Selain itu nanti juga akan berdampak pada saat kita melakukan pembuahan. Tentu juga pertumbuhannya juga katanya kurang maksimal. Tapi saya sendiri memiliki trik atau cara untuk menanam hasil cangkokan on root atau akar dari batang pohon anggur varian import ini. Saya menggunakan teknik, sebentar, ini ada agak susah nih saya nyangkut nih. Iya, oke, cangkokannya sudah turun. Seperti ini, lumayan panjang nih, ada sekitar 1,5 meter mungkin ada ya. Dengan perakaran seperti ini, lebat sekali ini. Bagaimana caranya? Langsung saja kita eksekusi, atau sekalian saja saya tanam ke TKP. Kita pindah tanam untuk melakukan eksekusi penanaman. Oke, sekarang kita sudah di TKP ya, tempat penanaman. Di sini saya akan menanam di sebelah dari pohon anggur varian khusus untuk rootstock ya. Ini Kordek 1613 yang sebelumnya sudah saya tanam. Meskipun batangnya masih berukuran kecil ya, terlihat seperti ini penampakannya. Ini adalah Kordek 1613 yang sudah saya tanam dan sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi rencana saya seperti ini. Saya akan menanam di bersebelahan dengan pohon anggur Kordek 1613 ini, khusus rootstock ya tentunya, dengan bersebelahan dengan yang hasil cangkokan tadi yang saya ambil baru saja saya panen. Kemudian nanti setelah bertumbuh akan saya lakukan penyambungan kedua batang bawah atau kedua batang khusus akarnya, sehingga akan menjadi dua sumber pencarian makanan atau dua sumber akar dari rootstock Kordek 1613 dan akar dari bawaan atau on root dari varian Donetsky ya, seperti ini. Langsung saja kita markinam, mari kita tanam. Bongkar-bongkar dulu. Tidak perlu dalam-dalam ketika menanam pohon anggur ya, karena kalau terlalu dalam kadang akar bawahnya nanti malah mati, karena batang yang tertimbun di bagian atas akan mengeluarkan akar, sehingga batang yang bawah yang sudah mengeluarkan terlebih dahulu biasanya itu akan mati. Jadi saya tidak akan terlalu dalam, karena juga nanti saya akan timbun dengan media tanam bawaan, media tanam khusus ya tentunya. Kalau ini dasarannya ini sudah tanah biasa dan juga sudah saya persiapkan sebelumnya. Saya campur dengan
sisa-sisa dari rumput-rumput liar. Oke, langsung saja dibongkar. Ini dia. Ini dia, akarnya sudah lumayan besar ya. Media tanamnya juga sudah hampir kering. Langsung saja kita seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan ajir agar pohon anggur bisa kokoh berdiri. Ini untuk tunas bawah bisa kita kurangi daunnya ya. Oke. Setelah itu jangan lupa melakukan pengikatan rambatan terhadap ajir dan batang pohon anggur agar tidak rubuh tentunya ya, agar bisa berdiri tegak kokoh. Setelah penanaman jangan lupa lakukan penyiraman agar perakaran yang baru itu lebih adaptif di tempat barunya ya. Disiram jenuh juga tidak apa-apa, karena sudah mulai panas ini hari ini, mulai 2 hari yang lalu mulai panas, jadi ya tidak apa-apa, langsung disiram. Siram hingga jenuh. Oke, proses hampir selesai. Sudah melakukan penanaman, pemindahan tanam ke tempat baru, kemudian pemberian ajir agar batang pohon anggur bisa tegak berdiri. Dan untuk mengurangi agar lebih adaptif lagi, untuk mengurangi penguapan, kita bisa memotong ujung dari pohon ini, karena tentu saja tempat baru, akar baru, dia mandiri mencari makan dari perakarannya sendiri. Tentu saja kalau terlalu panjang nanti akan berpengaruh ya. Jadi saya akan memangkas ujung-ujung dari tunas ini. Bisa dibilang saya sengaja membuat dorman untuk menstabilkan perakarannya terlebih dahulu, tidak langsung ke pertumbuhan, karena kalau baru pindah tanam itu biasanya stres dia. Untuk mengurangi stres saya akan mengurangi beberapa daun yang ada di bawah agar dia tidak terlalu stres nantinya. Kalau terlalu banyak daun langsung proses fotosintesis, agak kaget nanti dia. Baiklah, setelah ini, karena ini penanaman saya ada di luar ya, di luar, maksudnya di luar area, banyak juga ayam-ayam sering berkeliaran di sini. Untuk mengurangi
atau mencegah terjadinya diacak-acak ayam. Media tanam ini biasanya ayam tuh suka sekali melihat media tanam yang masih basah seperti ini, dia suka eker-eker. Kalau saya menyiasatinya dengan memberikan topping rumput-rumput kering yang sudah saya siapkan sebelumnya ya, seperti ini. Di permukaannya saya berikan di sekitarnya. Selain itu juga lumayan untuk mencegah penguapan yang berlebihan karena sudah mulai masuk musim panas ini di tempat saya. Ya, seperti inilah. Jadi itu alasannya saya menyimpan rumput-rumput liar, gulma-gulma yang bertebaran di sini. Di sekitar sini waktu itu banyak sekali ya. Saya pangkasi, saya cabutin, saya kumpulkan, tidak saya buang atau tidak saya bakar, tapi saya sengaja menyimpannya untuk hal-hal semacam ini karena ini mengandung unsur kompos juga sih, sangat baik untuk tanaman. Oke, seperti ini. Nah, konsepnya jadi seperti ini. Kita bisa melakukan pencangkokan, atau setelah pencangkokannya berhasil mengeluarkan akar, kita bisa menanamnya secara langsung on root seperti ini. Tapi saya menyandingkannya dengan pohon varian anggur khusus untuk rootstock ya. Bisa menggunakan lokal seperti Isabella, Red Master, dan juga yang lain, atau bisa juga menggunakan jenis varian import tapi khusus rootstock seperti Kordek 1613, Kober 5BB, dan juga jenis yang lain juga bisa tentu. Jadi saya menyambung ketika pertumbuhan ini saya akan menunggu sekitar, ya tidak bisa diperkirakan lah. Intinya kalau sekiranya ini sudah bertumbuh normal, pohon ini cangkokannya sudah tumbuh normal, sudah mulai ada tanda-tanda pertumbuhan, berarti dia sudah beradaptasi dengan lingkungan ini atau dengan prakaranya. Kalau sekiranya kok batangnya sudah agak besar, sudah siap untuk disambung, saya baru melakukan proses penyambungan. Konsepnya seperti itu. Jadi bisa saja kita menanam dengan cara cangkok agar bisa menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Untuk pembuahannya nanti bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Oke, setelah melakukan penanaman di dua sisi, yang satu tadi adalah jenis varian lokal ya, kemudian satunya lagi varian import, kemudian kita sambung seperti ini. Ini adalah contoh hasil sambungan, belum hasil sih, masih proses ya, proses penyambungan dari dua akar yang berbeda. Karena yang satu ini varian Isabel dan satu ini sebenarnya juga RM kalau tidak salah. Hanya saja saya ingin membuat menjadi dua sumber makanan, dua akar untuk pencarian makanan ya, makanannya. Jadinya saya membuat dua cabang, satu ini pohon anggur varian Isabel, kemudian saya sambungkan seperti ini. Dan kita akan menunggunya sekitar 3 hingga 4 minggu, kemudian dilihat prosesnya bagaimana. Kalau sudah nyambung, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil proses penyambungan yang sudah sempurna dari dua perakaran yang berbeda. Ini satu, kemudian ini dua. Saya sambungkan waktu itu dan berhasil. Jadi dia memiliki dua perakaran. Dengan memiliki dua perakaran seperti ini, diharapkan ya pencarian makannya bisa lebih luas dan pertumbuhannya akan bisa lebih cepat dan lebih bagus lagi. Ini varian Gosvi. Saat ini sedang kondisi dorman karena masih musim hujan. Jadi saya memang sengaja tidak melakukan pemupukan terlebih dahulu ya. Jadi apa adanya nih. Seperti ini. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.